Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wa ba'd. Selamat pagi sahabatku, apa kabar semua? Semoga Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Kembali bersua di ruang dengar Anda bersama Aji Ramadan di program Rumahku Surgaku, yaitu program yang membahas ya seputar problematika atau masalah keluarga ya, agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabatku, di hari Jumat tanggal 23 Rajab 1435 Hijriah, 23 Mei 2014 sahabatku ya. Dan sahabat, di program Surgaku pagi hari ini bersama guru kita Buya Yahya ya. Adapun topik pembahasan mengenai fenomena puber kedua pada laki-laki sahabat ya. Puber kedua adalah suatu peristiwa di mana seorang kembali tertarik kepada lawan jenis walaupun sudah mempunyai pasangan sahabat. Dan nanti tentunya lebih jelasnya bagaimana menyikapi hal ini, tentunya guru kita Buya Yahya akan membimbing yang sudah hadir di ruang dengar Anda saat ini. Dan kepada media partner yang sudah merorai acara radioku, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku Kuningan 104,8 FM, Radio Azam 103,5 FM Kepulauan Riau Karimun, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi 88,0 ya, Radio Streaming Alip Lampung, Radio Panua 103,8 FM Pahwatu Gorontalo, Big Radioku 104,7 FM Batam. Baik, langsung aja Ramadan sapa narasumber kita, guru kita Buya Yahya yang sudah hadir di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat berkat doa para pendengar semuanya, dan juga semoga para pendengar dimanapun berada senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mengenai fenomena puber kedua pada laki-laki Buya, ini bagaimana kita menyikapi hal ini ketika terjadi seorang suami atau laki-laki yang sudah mempunyai istri atau pasangan, tiba-tiba ada ketertarikan kepada lawan jenis tersebut lagi. Ini bagaimana cara menyikapinya dan fenomena yang terjadi ini seperti apa sih Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam masalah istilah puber, kita harus kembali kepada apa makna puber itu sendiri. Kalau dimaknai puber itu kan dari kata dari istilah, kalau dalam bahasa Arab sinul murahaqah ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan kecenderungan kepada lawan jenis, kemudian diikuti dengan mimpi basah dan seterusnya. Artinya saat itu mulai jiwa dan hatinya itu sudah mengenal lawan jenis. Artinya apa? Kalau anak kecil dengan anak kecil laki perempuan bersentuhan tangan tidak ada masalah. Pandang memandang tidak ada masalah. Artinya saat itu sudah mulai beda. Itulah masa puber. Dan istilah puber kedua sebenarnya tidak ada dalam istilah puber kedua itu tidak ada. Tidak ada. Akan tapi ada makna, dan jangan kemudian ada istilah puber kedua bagi seorang yang telah dewasa. Itu bukan berarti maknanya harus tertarik dengan lawan jenis orang lain, itu salah. Di dalam Islam itu ya harus ada aturannya. Dalam Islam makna puber kedua, kalau dikembalikan kepada istilah puber yang pertama dengan puber yang kedua, artinya puber yang pertama itu ada masa peralihan. Jadi masa peralihan, maka puber kedua juga masa peralihan. Kalau puber pertama itu adalah masa peralihan dari tidak mengerti apa-apa, tidak kenal apa-apa, maksudnya urusan lawan jenis, mulai ada tergerak
Sehingga ada getaran-getaran di dalam hati di saat berurusan dengan lawan jenis, mulai ada. Maka ini harus segera di-manage dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang anak mungkin harus berpikir, harus dibimbing bahwasanya mengerti halal dan haram. Kalau tidak nanti akan diumbar dengan melampiaskan hawa nafsu, dengan urusan syahwatnya dengan yang haram, dan ini berbahaya sekali. Akan tapi dengan pendidikan yang terencanakan oleh orang tua dan juga lembaga-lembaga yang dikelola oleh para ulama, kemudian mengingatkan tentang bahayanya perzinaan dan seterusnya, bagaimana orang menutup mata. Ini yang dia menjaga, sehingga puber itu memang masa yang harus dilalui, akan tapi bukan masa yang harus menjerumuskan. Dilalui dan itu akan berjalan terus sampai. Kalau tidak ada kecenderungan berbahaya, ini kelainan. Dan kecenderungan itu wajar. Kecenderungan seorang laki-laki mulai ada kecenderungan pada seorang wanita kecenderungan pada seorang laki-laki. Itu adalah wajar fitrah seorang manusia. Akan tapi kita lihat bahwa ada manajemennya di dalam Islam. Jangan sampai melihat yang haram. Sehingga karena di masa-masa murahaqah atau di masa-masa mendekati masa pubertas itu, aturan Islam sangat indah. Misalnya mulai dari tempat tidurnya bisa farriquhunna fil madaji, pindahkan. Karena apa? Dikhawatirkan di saat ada bangkitnya syahwat tersebut, lihat, di saat akalnya belum sempurna, belum ada pendidikan, dia bisa dilampiaskan dengan cara yang haram. Sehingga mungkin dengan saudaranya dengan ini. Maka dipisah tempat tidurnya. Dan mulai saat itu sudah mulai diajak bicara tentang makanya dalam istilah Islam ada lagi masa sinnul buluh. Masuk usia balik nanti. Usia balik itu artinya sudah mendapatkan beban kewajiban. Artinya di saat anak mencapai usia itu, sudah waktunya untuk diajak bicara tentang halal haram. Baik, kemudian berlalulah masa pubertas yang pertama ini. Kemudian ada istilah yang sering digembar-gemborkan, kalau sudah masuk 40 ada puber kedua bagi laki-laki. Dan bukan bagi perempuan istilah. Makna perubahan itu ada. Jadi bisa makna perubahan itu begini. Ada banyak hal di antaranya. Kalau memasuki masa puber kedua itu bukan. Jadi kalau bicara puber, ini puber bukan puber maknanya masa perubahan. Itu jika harus ada, itu maknanya adalah, karena sebetulnya berlalu begitu saja. Gak harus ada, maknanya adalah begini. Di saat seseorang mengalami satu perubahan dari masa-masa, anggap saja kalau bahasa masa produktif, masa produktif seorang wanita menuju masa menopause. Seorang laki-laki sudah mulai, mohon maaf, sudah mulai tampak fisiknya, mungkin ada tiba-tiba asam uratnya datang, mulai ini rambutnya memutih dan seterusnya. Maka di situ ada semacam kekhawatiran. Kekhawatirannya kekhawatiran apa? Kalau orang beriman, kekhawatiran normal, bagus, bukan kekhawatiran diarahkan kepada yang haram. Jadi jangan sampai istilah puber kedua ini dimaknai dengan sebagai perselingkuhan dengan orang lain dan sebagainya. Bukan. Artinya dia sudah mulai dengan yang dipikirkan adalah pasangannya. Dia berpikir gitu, mulai begini, aku sudah mulai tidak menarik bagi pasanganku. Sehingga seorang ibu umur 40 tahun, 42 tahun yang sudah punya anak, itu mulai juga kadang-kadang mulai berdandan kembali. Ya, apalagi masa menopause. Dan ada sebab, ada faktor yang menjadikan mereka itu lebih bersemangat lagi di dalam urusan-urusan kemesraan. Misalnya apa? Sudah mulai tuntas urusan anaknya. Kan gitu. Kemudian biasanya usia kemapanan di dalam urusan usaha sudah berjuang selama ini ada. Atau mungkin tumbuh makna kasih sayang karena menemukan pasangan semakin lemah. Jadi ada satu perubahan. Itu hanya sekedar istilah. Jangan sampai ini sebagai hujah bagi seorang laki-laki dengan serta-merta langsung kawin 2, kawin 3, kawin 4, saya sudah puber kedua. Bagi wanita ada. Makna itu ada, makna perubahan. Bahkan seorang wanita yang masuki masa menopause itu sendiri, jangan dianggap, itu bukan identik dengan lemahnya urusan syahwat, urusan seks, tidak. Bahkan ada di antara wanita yang memasuki masa menopause itu lebih leluasa. Karena apa? Sudah tidak ada risiko hamil dan seterusnya. Kemudian apalagi di masa menjelang haid itu kadang wanita menemukan perubahan fisik yang dipengaruhi dengan adanya darah yang keluar, sehingga kadang emosinya juga berubah dan sebagainya. Akan tapi di masa menopause ini lebih teratur. Lebih teratur. Sehingga karena lebih teratur hampir semakin berkurang problem dengan suami dan sebagainya. Sehingga pelayanan kepada suami pun kadang lebih maksimal di saat seperti itu. Ini makna puber kedua itu artinya apa? Setelah masa ini, maaf, umur 20 sampai 40 ini kan masa produktif. Untuk punya anak. Dan kalau punya anak, mohon maaf, anak mau tidak mau, memang anak bukan pengganggu, akan tapi mana mempengaruhi, mohon maaf.
mempengaruhi misalnya hubungan seks, makna kesibukan tambah dengan anak dan seterusnya. Sekarang kalau seorang ibu sudah umur 40, rata-rata anaknya kalau menikahnya umur 22 atau umur 20, berarti anaknya kan sudah berapa? Hampir 20 tahun sudah dewasa kan. Iya, paling anak yang terakhir anggap saja umur 4-5 tahun. Sudah ada anak gede. Jadi mohon maaf sudah mulai ada keluasaan. Sehingga kalau dulu untuk pergi bersama susah karena apa? Masih punya anak-anak. Akan tapi di saat anaknya sudah mulai gede, dan memang itu ada makna bagi semua orang tahu. Ya, makanya keimanan ini penting, bukan serta-merta dimaknai ini alasan laki-laki yang ingin bermacam-macam lalu mengatakan kalau mau berdua saya harus menikah lagi atau seterusnya. Memang menikah lagi begitu gampang itu? Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maknanya bahwasanya semua orang rata-rata lah kalau sudah masa usia 40 ke atas ini ada perubahan. Dan perubahan itu bermacam-macam. Misalnya ya itu tadi. Bahkan ada perubahan itu terwujud karena karir yang sudah berhasil. Mungkin dia adalah seorang pengusaha atau seorang pejabat dan seterusnya, maka di saat itu akan ada mohon maaf semacam kemapanan. Sehingga lihat, yang punya agama akan bagus, yang tidak punya agama, naudzubillah. Lihat seorang wanita lihat mulai kenal dandanan yang bermacam-macam. Lihat, mengikuti gaya hidup orang kafir. Sudah punya suami ternyata berpikir tentang bagaimana dengan laki-laki muda. Ini adalah kehinaan seorang wanita semacam ini. Dan begitu juga seorang laki-laki adalah ikut gaya-gaya hidup orang-orang di barat sana. Urusan melampiaskan syahwat dan sebagainya. Cukup dengan membawa seorang perempuan dengan membayar dan seterusnya. Menganggap bahkan sudah menjadi obrolan di kalangan tertentu masalah-masalah semacam itu. Sedikit saya bubar kedua. Tapi untuk tujuan yang tersembunyi yaitu kebusukan hati untuk bermaksiat. Akan tapi hendaknya jika harus ada yang namanya puber kedua, tentunya itu adalah untuk memperindah kembali sebuah hubungan antara suami istri, keindahan. Dan maknanya memang itu. Dan memang kadang seorang suami istri itu semakin bersemangat di usia-usia semacam itu. Tiba-tiba saja ada kedekatan yang lebih, karena mungkin ya menjalani kecerdasan dan nuraninya itu hidup melihat perjuangan lebih seorang suami. Lihat suami perjuangan, Masya Allah. Suamiku berkorban untukku selama ini. Seorang suami pun berpikir, istriku telah melahirkan berapa anakku dengan penuh ketabahan dan sebagainya. Mungkin waktu dulu belum sempat aku bawa kemana, belum pernah aku jalan-jalan kemana. Akhirnya apa? Dulu pernah guyon-guyonan, nanti kalau sudah anak gede-gede kita akan kemana. Dan itu yang bagi seorang suami yang punya nurani cinta, kasih sayang, pengabdian, pengorbanan. Sehingga yang terjadi apa? Muncul seperti pengantin baru lagi. Dan itu seperti itu. Jadi jangan dimaknai puber kedua lalu makna dengan perempuan lain selain dari pasangannya. Itu bukan, itu kebusukan. Kalau urusan perzinaan itu nggak ada kenal urusan seperti itu. Biarpun tua atau kapan saja tetap namanya perzinaan. Nggak ada istilah-istilah itu. Jadi zina naudzubillah, busuk dan busuk. Tapi akan kita arahkan bahasanya. Istilah puber kedua itu hendaknya kalau memang harus diadakan untuk memperindah yang ada di dalam. Lihat. Istrimu mungkin sudah mulai kelihatan ubannya. Akan tapi sebenarnya dia juga tidak ingin beruban. Lihat, dia menutupi ubannya. Kadang-kadang ingin bagaimana? Dia mulai berkeriput. Dia bingung dengan keriputnya. Lalu ingin pergi ke tempat untuk bisa mengobati keriputnya, beli krim ini dan sebagainya. Fahamilah para suami. Sebetulnya istrimu itu caper. Perhatikanlah dengan keriputnya sanjung kecantikannya. Dia perlu. Bukan berarti keriputnya kamu sudah tua. Oh tidak. Dia sebenarnya juga tidak ingin keriput. Sama. Seorang suami pun demikian, ya, usia tertentu 40 ke atas, dia juga ingin tampak tetap gagah. Mulai rambutnya itu tidak mau dibilang tua kadang-kadang. Dia pengen dibilang muda, karena rambut. Nah, jadi pengen menutup ubannya, menutup kelemahannya dan sebagainya. Karena apa? Dia juga pengen dianggap sebagai seorang orang laki-laki yang perkasa, gagah di depan istrinya. Itu saja sebetulnya. Ingat, jadi puber kedua itu terjadi pada laki dan perempuan dalam makna pada perubahan tadi. Karena mungkin waktu itu adalah mulai senggang-senggangnya. Mulai ada longgar. Mulai ada kesempatan untuk bermesraan. Lebih indah lagi, lebih jauh lagi. Risiko hamil mungkin mana mau menopause sudah tidak ada lagi. Kemudian anak sudah gede. Mungkin ekonomi sudah mapan. Karir sudah tercapai. Nah ini. Akan tapi ketahuilah. Yang tidak punya iman, ternyata semuanya itu menjadi sebab orang semakin jauh. Mohon maaf, sampai dikatakan bahwa jika seorang perempuan jalang, binal di usia 40 ke atas, dia lebih ganas, naudzubillah lebih busuk daripada sebelumnya. Karena apa? Lebih leluasa untuk melakukan kehinaan. Akan tapi kita berbicara di kalangan ahli iman, wahai para wanita, usiamu yang menjelang 40 hendaknya
Engkau jadikan sebagai usia untuk memperbaharui lagi hubungan keindahan dengan suami. Wahai para suami, istrimu lihat yang telah melahirkan berapa anakmu, sekarang sudah mulai reda, anak sudah mulai gede. Sekarang lah, ya, yang bulan madu belum pernah engkau lakukan waktu itu. Saat inilah waktunya. Kemudian semakin mesra, semakin dekat. Nah, kebiasaannya lagi ada faktor karena agama. Karena ada urusan agama. Mulai usia itu mulai mendekat kepada Allah. Jadi kemesraannya sudah berubah. Kalau dahulu kemesraannya adalah ke pantai mungkin, ke mana. Akan tapi di usia ini adalah kemesraannya semakin dekat kepada Allah. Lihat, kita sering menemukan orang di usia ini semakin dekat kepada Allah. Pergi ke masjid berdoa, umroh berdoa, zikir. Inilah yang perlu. Yaitulah puber kedua. Jadi semakin indah hidupnya itu, semakin indah, semakin bersemangat. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas mukadimah yang disampaikan. Dan sahabatku ya, di program ini Anda dapat bertanya melalui line telepon di 023133675538 atau di pesan singkat 081321461079, FB Radio Cirebon, Yahoo Messenger, radio_yahoo.com. Dan bagi Anda yang mendengarkan di streaming kami di www.radiokuonline.com, www.buyayahya.org. Selamat mendengarkan Radio Cirebon. Dan sahabatku ya, tentunya tetap bersama Radioku Inspirasi Spirit Hati, karena Jaya Ramadan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati, baik sahabatku ya, di program Rumahku Surgaku bersama guru kita Buya Yahya. Dan saatnya tanya jawab ya sahabatku, buat Anda yang mau bertanya yang berkaitan dengan tema tentang masalah keluarga ya saat ini. Silahkan sahabat dapat bertanya di line telepon di 023133675538 atau di pesan singkat 081321461079, FB Radio Cirebon, Yahoo Messenger, radio_yahoo.com. Baik, menyapa line telepon yang sudah bergabung saat ini. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wasahbi. Dengan Ibu siapa di mana? Anah di Sumber. Ibu Anah di Sumber. Silahkan Ibu, langsung bertanya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara membedakan antara kalimat bersyukur dengan kalimat ujub? Kan kadang-kadang kita itu bisa ngucapin alhamdulillah gitu ya. Padahal itu mungkin beda gitu ya. Satu pertanyaan Ibu ya. Bagaimana membedakan kalimat yang syukur dengan yang kalimat ujub itu? Kadang-kadang itu bisa ngucapin alhamdulillah, tapi kita itunya antara syukur dengan ujub tuh. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, Ibu Ana, terima kasih. Nanti dijawab oleh guru kita Buya Yahya. Baik, dan telepon selanjutnya yang sudah bergabung kembali ya, dua penelpon saat ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibnu Abbas di Majalengka. Iya, passwordnya. Satu pertanyaan ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wasahbihi. Baik. Satu pertanyaan aja Pak Ibnu Abbas, silahkan. Ya maaf, ini dalam Quratul Mu'in itu ada keterangan hari-hari dilarang, tanggal-tanggal dilarang untuk tidur bersama istri. Maaf, apakah itu betul? Apa memang itu banyak keterangan-keterangan dari Sayyidina Ali dalam buku tersebut? Apa benar itu hadis atau kalau hadis palsu? Terima kasih beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bapak Ibnu Abbas yang ada di Majalengka. Yang pertama dari Ibu Anah, Bu ya, silahkan dijawab mengenai membedakan syukur dengan mensyukuri itu. Syukur dengan ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana Ibu. Itu semua urusan di dalam hati. Kalau kita bersyukur, itu artinya betul-betul menyandarkan karunia ini kepada Allah yang memberi. Maka apa yang ada di hati kita? Misalnya kita mengucapkan alhamdulillah kok aku mendapatkan ilmu atau rizki. Itu langsung dengan mengakui, ikrar dengan hati kita akan keagungan dan kuasa Allah.
Tapi kalau ujub, biar ucapkan alhamdulillah itu menyanjung dirinya sendiri. Aku bisa karena aku. Sederhana. Maksudnya syukur itu adalah menisbatkan, menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi bab ujub kalau disandarkan pada diri, aku bisa. Nah itu makanya sangat halus itu penyakit hati namanya ujub. Jadi ujub itu sama kalimatnya, oh aku sudah bisa begini, tapi merasa dirinya seolah-olah tidak ada sangkut paut, tidak ada seolah-olah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin merasa dari Allah tapi lebih dirasakan dirinya lebih bisa melakukan itu semuanya. Makanya perlu dari biasanya sifat ujub itu akan muncul di saat memulai aktivitas menuju keberhasilan tersebut, kurang bergantung, kurang tawakal kepada Allah. Maka siapapun yang di saat meniti karir, meniti sebuah rencana atau program-program yang sudah dicanangkan, maka kalau dia menyandarkan kepada Allah, maka di saat berhasil dia sadar bahwasanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang fakir yang bekerja keras lalu selalu bertawakal kepada Allah, maka di saat menjadi orang kaya mudah baginya untuk berinfak. Tapi yang tidak pernah kenal Allah di saat mengumpulkan rezeki, di saat kaya, maka seolah dari dirinya, maka belum tidak bisa bersyukur dia. Maka bisanya hanya ujub pamer, ini adalah dariku sendiri karena kecerdasanku, karena hebatanku. Itu Ibu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan berikutnya dari Bapak Ibnu Abbas mengenai kutipan dalam kitab Burutuyun mengenai larangan. Tidak ada yang riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan-larangan semacam itu. Kalaupun ada seandainya dari para ulama atau para sahabat, ya, kalau para ulama bukan apa istilahnya, yang dari Nabi hanya yang ada masalah hari Jumat, dan hari Jumat pun bukan masalah 70 Yahudi itu bukan. Hari Jumat adalah man ikhtasal wa ghassala, barang siapa yang mandi dan memandikan istri. Maksudnya apa? Menggauli istrinya sampai harus mandi Jumat, kemudian mendapatkan kesunahan double saat itu. Itu saja diupayakan di malam Jumat karena hari yang baik untuk itu. Akan tapi riwayat-riwayat tentang larangan-larangan tidak ada. Tidak ada. Tidak, kapan saja boleh ya. Tidak ada larangan-larangan. Kalau ada riwayat-riwayat itu perlu cek kembali siapa yang meriwayatkan hal tersebut. Karena Nabi kapan saja, siang, malam, pagi, sore boleh, kapan saja. Itu adalah tidak ada larangan. Tidak ada hari dilarang, kecuali siang hari bulan Ramadan tidak diperkenankan, itu saja. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Cukup 2 penelpon dulu saat ini. Haji Ramadan akan menyapa sahabat yang bergabung baik di Yahoo Messenger ataupun FB Radio Cirebon, dan juga di pesan singkat ya, kita bagi-bagi. Dan kami undang kembali bagi sahabat yang ada di Samara ya, 96,2 FM Tulung Agung, Radio Kuningan, Radio Azam 103,5 FM Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang, Radio Madinatus Salam Kalimantan Selatan ya, yang ada di Banjarmasin di 90,9 FM, Radio MBS 107,7 FM Gersik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi 88,0 ya, Radio Alif Streaming Lampung, Radio Panua 103,8 Pahwatu Gorontalo, Big Radio Go 104,7 FM Batam. Silahkan bagi Anda yang mau bertanya ya. Dan menyapa di Yahoo Messenger, ada yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya Rian, pendengar setia Big Radio Go Batam. Mau tanya Bu ya, bagaimana menyikapi lingkungan saya yang banyak wanitanya berpakaian minim, dan kadang sikap mereka yang berlebihan, genit, ganjen. Bagaimana untuk menjaga mata, takut terkesan judes juga pada mereka. Terima kasih Bu ya, mohon bimbingannya. Ini dari pendengar Big Radio ke Batam ya. Baik, subhanallah. Yang pertama adalah kita sendiri selamat dengan cara menghindari dari pandangan kepada mereka. Kalau urusan berinteraksi, kita berurusan dengan manusia. Kita tidak perlu berdakwah dengan sok gaya astagfirullahaladzim, saya tidak begitu. Tetap kita sapa dia, karena wanita-wanita muslimah semacam itu melakukan yang demikian itu adalah karena belum dekat kepada syariat, bukan ingin nantang Allah. Apalagi jika itu di luar Islam, mereka bukan luar Islam, maka kita jangan melihat auratnya. Kalau kita harus belanja di tokonya, tidak ada toko lagi yang pakai kerudung, harus toko itu, maka kita bisa melihat barang dagangannya. Kita tetap bahasa santun, tidak usah pakai sok nanti. Nah, kalau tidak usah amar ma'ruf nahi munkar itu ada aturan mainnya. Bukan berarti ya kita langsung ceramah kepada dia lalu ngolok-ngolok, itu tidak ada. Tapi kita harus tunjukkan akhlak yang mulia. Memang betul, jangan sampai tampak sadis di kalangan mereka. Kita biasa tiba-tiba ada tamu yang pakai baju setengah badan dan sebagainya, tidak kita usir ya.
tidak kita usir ya. Ya kita terima dengan baik dan seterusnya. Akan tapi setelah itu dengan cara yang baik itu sendiri. Pada berikutnya di saat datang mereka sudah berdandan dengan yang bagus. Jadi jangan sok kayak menganggap mereka jijik, busuk dan seterusnya. Oh tidak. Karena bisa saja mereka semacam itu karena apa? Karena memang belum kenal agama. Bahkan suatu ketika ada seorang wanita yang pakai baju semacam itu, padahal dia sudah ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kami ingatkan dengan bahasa halus, dia menitikkan air mata, tiba-tiba berkata, bagaimana saya bisa beli baju seperti itu? Rupanya urusan ekonomi di dalam rumahnya. Jadi bermacam-macam sebabnya. Hendaknya kita tetap berprasangka baik. Yang satu, prasangka baik mereka itu begitu bukan karena nantang Allah. Artinya insya Allah hatinya kebuka di saat kita ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu kita sendiri berakhlak yang mulia, tetap menjaga mata. Kita bisa berbicara dengan mereka tanpa harus memandang kok. Ya, bahwa memang dunia itu dipenuhi dengan orang begitu kan tidak. Yeah. Kalau kita masuk toko paling 5 orang seperti itu yang jaga toko. Ya kita melihat barang yang kita beli. Akan tapi lihat untuk menjaga diri kita sendiri, kami himbau untuk bisa memilih. Jika Anda ke warung, lihat warung yang pakai kerudung. Karena apa? Jika warung yang tidak pakai kerudung, berarti nanti Anda waktu membayar pasti melihat auratnya. Kalau belanja baju seperti itu juga. Tapi kalau sudah semuanya pada tidak pakai kerudung misalnya, membuka aurat bajunya seperti itu, maka apa boleh buat, hendaknya mata kita yang dijaga. Urusan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan kita menghindar dari melihat aurat itu bukan action gaya di depan manusia, tapi itu hakikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih buat sahabat Rian ya yang ada di Batam yang sudah bertanya. Dan berikutnya di pesan singkat ya yang sudah bergabung di 0334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalam. Saya mau bertanya tentang ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 26 yang menjelaskan bahwa laki-laki keji untuk wanita keji dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik juga. Tapi kenyataannya adalah banyak laki-laki atau wanita baik berjodoh dengan laki-laki atau wanita. An-Nur ayat berapa? An-Nur ayat 26 Bu ya. Baik. Sebentar Bu ya, dilanjutkan Bu ya. Akan tetapi kenyataannya adalah banyak laki-laki atau wanita baik berjodoh dengan laki-laki atau wanita tidak baik atau kurang baik akhlaknya. Seperti Nabi Lut dengan istrinya, juga Fir'aun dengan Siti Aisyah. Apakah tidak bertentangan Bu ya? Mohon dijelaskan, terima kasih. Sebetulnya gini loh ya, ada nabi-nabi yang seperti itu. Ada sebuah kisah. Jadi kalau kisah yang terjadi pada nabi itu sebagai contoh bagi kita agar kita tidak putus asa. Jadi subhanallah, Allah memberikan contoh lengkap sempurna. Ada seorang wanita solehah, tetap solehah dan menjaga kesolehannya biarpun di bawah naungan seorang kafir, masyitah dengan Fir'aunnya. Ada seorang laki-laki soleh tetap dalam kesolehannya biarpun ternyata istrinya adalah tidak soleh. Tidak soleh. Kisah Nuh. Ada yang dua-duanya soleh. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah contoh. Artinya begini loh ya. Jika engkau ternyata menemukan suami istri yang tidak baik, engkau tidak boleh terpengaruh dengan ketidakbaikannya. Maka Anda harus segera menyelamatkan diri. Ada bisa ditinggal, bisa diberi nasihat dan seterusnya. Artinya tidak boleh ikutkan contoh. Jadi bukan mustahil kalau seorang suami ahli surga soleh. Bukan mustahil seorang suami yang punya istri yang jahat lalu bisa masuk surga. Enggak mustahil. Asalkan dia sudah mendidik, mengingatkannya. Nabi Nuh tidak kurang-kurang mendidik siapa? Istrinya dan seterusnya. Jadi ini adalah sebagai contoh. Nah ini, akan tapi lihat Al-Quran ini berbicara umumnya semacam itu. Kalau orang baik itu pasti menghendaki yang baik. Kalau orang jelek biasanya sudah klop dengan yang jelek. Mohon maaf ya. Kalau seorang laki-laki pezina itu, lihat paling mudah melirik adalah wanita murahan pezina. Jadi karena apa? Dia instan, tidak usah pakai macam-macam, langsung saja. Seperti itu. Cukup lirik, senyum, keluarkan dompet 50.000 bisa berkumpul. Itu adalah kebusukan. Tapi kalau laki-laki soleh yang dibidik adalah wanita
Soleha. Dia berpikir, tanya nasabnya bagaimana, keluarganya bagaimana. Umumnya semacam itu. Maka dari itu, jika ada laki-laki soleh zaman sekarang, lah kok ternyata yang diinginkan perempuan yang tidak soleh, itu sebenarnya diri laki-laki itu sendiri sudah tidak soleh. Atau seorang wanita, katanya nyantri bertahun-tahun, ternyata urusan suami kok tidak pakai pikir panjang, tidak mencari yang benar, hanya gara-gara dia punya mobil kaya raya, ternyata dinikahi padahal dia seorang fasik pezina. Maka seorang wanita yang katanya soleh, pondok pesantren, ternyata rela dinikahi seorang suami yang pezina atau pemabuk, maka sebetulnya wanita itu sudah gak soleh lagi. Karena bagaimana masa depannya ditaruhkan. Makanya jadi kesolehan yang sesungguhnya itu adalah orang yang berpikir masa depan panjang. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang soleh, baik, takut kepada Allah, lihat, dia berpikir tentang anak-anak kan nanti, maka dia akan menikah dengan wanita seperti apa? Yang baik, yang soleha, nggak mungkin yang tidak. Karena itulah yang dimaksud dalam Al-Quran semacam itu. Akan tapi di saat seorang laki-laki sudah nggak pernah peduli, yang penting cantik saja, hanya urusan syahwatnya, maka itu sebetulnya yang biarpun katanya soleh, ternyata laki-laki itu tidak soleh lagi. Karena apa? Masa depannya tidak ada. Dia tidak berpikir bagaimana anaknya nanti. Maka kesolehan yang sesungguhnya itu seperti apa sih? Bukan hanya orang kelihatan sujud, lulusan pondok pesantren, bukan. Akan tapi orang yang saat itu baik dan berencana masa depan yang baik itu soleh. Karena apa? Lebih jauh lagi masa depan di akhirat nanti. Makanya seorang wanita yang hanya pengen menikah dengan laki-laki yang mapan saja. Mapan sisi apa? Ekonomi, yang punya duit dan seterusnya. Lah ditinjau. Kalau sudah dia buta mata, tidak pernah peduli tentang kebaikan akhlaknya, kedekatan kepada Allah, sebetulnya wanita itu hanya wanita yang kelihatannya baik tapi tidak baik. Maka apa? Tidak punya masa depan. Bagaimana kalau seorang suami imamnya adalah tidak sholat, imamnya tidak takut kepada Allah, lalu akan dibawa mana rumah tangga itu? Akan dibawa ke neraka. Artinya dia sudah siap dipimpin untuk ke neraka. Itu. Jadi orang baik rata-rata, kalau orang baik normal pasti dia menghendaki yang wanita baik, yang baik, soleha. Yang soleh itu pasti nggak bisa tidak, nggak mungkin. Kecuali tidak ada pilihannya. Kalau ada pilihannya pasti, contoh ya, Anda seorang laki-laki yang baik, soleh yang sesungguhnya. Di hadapan Anda ada dua wanita, yang satu tidak baik, yang satu baik. Apa yang Anda pilih saat itu? Tentu yang baik. Yang baik. Karena Anda sibuk, Anda normal. Maka kecuali sudah nggak ada pilihan lagi, maka Anda bisa menikah dengan orang tidak baik dengan harapan untuk membenahi. Maka Nabi SAW mengajari kita untuk milih kriteria. Tungkahul mar'atu li arba'in kadza kali jamaliha wa limaliha wa li hasabi wa li diniha fatfar fi dini taribat yadan. Kalau menikah dengan seorang wanita begini syaratnya, tapi agama utamakan, dan itu maknanya ini. Akan bagi bukan pasti orang ini harus dapat ini. Oh tidak. Kadang-kadang kepleset. Diduga baik ternyata tidak baik. Tapi pada dasarnya orang baik selalu menginginkan, laki-laki baik menginginkan wanita yang baik. Semoga siapapun dari mendengar suara ini, jika laki-laki baik, kalau Anda adalah laki-laki yang baik, semoga mendapatkan laki-laki yang soleha. Jika Anda laki-laki yang tidak baik, semoga menjadikan baik, lalu berhak untuk mendapatkan wanita soleha. Begitu juga wanita yang mendengar suara ini. Jika Anda sudah soleha, semoga suami Anda adalah soleh. Jika Anda tidak soleha, semoga setelah mendengar suara ini, Anda mempersiapkan diri untuk menjadi seorang wanita yang soleha, yang siap dipinang oleh laki-laki yang soleh. Sebab apa? At-tayyibun wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Orang baik adalah untuk orang baik. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan sahabatku ya, tentunya sudah yang bertanya di line telepon juga sudah, SMS sudah, Yahoo Messenger sudah. Kita harus bertemu dulu, masih banyak pertanyaan ya sahabat, dari kita bagi-bagi ya biar rata sahabatku. Dan nanti Haji Ramadan akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama Radio Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati, baik sahabat, di program Rumahku Surgaku, sahabatku ya. Dan buat Anda yang mau bertanya di line telepon, silahkan di 023133675538 ya. Kami buka kesempatan 2 penelpon, nanti dibagi-bagi dengan SMS, FB Radioku, dan juga Yahoo Messenger. Baik, menyapa di line telepon yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi washabbi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan di Gegunung. Ibu Aan di Gegunung. Silahkan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan diberi panjang umur dan diberi keberkahan
makanya Bu ya, kalau misalkan sholat ke musola itu berangkat dari rumah, sebaiknya tuh di jalan tuh apa namanya istilahnya baca-baca apa gitu sambil jalan. Kawan biasanya gini, takut salah Bu ya. Biasanya tiangnya api aja gitu. Biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang sholawat Nabi gitu. Terus itu Bu ya, itu ya yang apa namanya tuh. Satu pertanyaan nih Bu ya. Puber. Iya. Puber itu ya, merinding gitu. Banyak sekali, marak sekali ya kayak gitu tuh, yang namanya puber kedua itu sebetulnya tuh apa namanya tuh sebagai perempuan itu, apakah andaikan kayak gitu tuh bisa diampuni nggak ya dosa-dosanya? Udah gitu aja ya Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aan yang sudah bertanya. Adapun pertanyaan yang pertama mengenai sholat bacaan ketika apa saja Ibu yang mau dibaca, ke mushola atau ke masjid, baca sholawat boleh, baca tasbih boleh. Intinya bagaimana di perjalanan kita itu adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya hafalan Quran, baca hafalan Quran, tidak ada batasannya. Boleh syahadat yang Ibu baca, boleh semuanya. Adapun yang kedua Ibu, tadi kan sudah kami jelaskan bahwasanya masa puber kedua, kalau memang istilah itu harus diadakan, itu maknanya untuk memperbaharui hubungan suami istri agar semakin indah, bukan melakukan dengan orang lain. Itu adalah kebusukan jiwa. Kalau masalah urusan dengan orang lain, masalah berzina sudah tidak kenal masa. Kalau orang memang orang busuk itu, biarpun sudah tua ataupun sebelum masuk ibu kedua juga sama, tetap melakukan zina. Kalau berzina, ini pembahasannya bukan di situ Ibu ya. Iya. Kami jelaskan. Jadi masa puber kedua adalah masa perubahan dari masa dewasa menuju masa tua. Itu adalah biasanya ada perubahan yang seharusnya perubahan itu dijadikan secara prasarana untuk meningkatkan kedekatan antara suami istri, bukan tambah jauh lalu dengan orang lain itu. Adapun yang dimaksud Ibu tadi, sepertinya ada orang yang melakukan satu kemungkaran ya, apakah perzinaan dan sebagainya dengan alasan puber kedua. Itu kebusukan jiwa, itu orang yang tidak takut kepada Allah dan itu hina manusia itu. Adapun setiap orang yang melakukan kehinaan tentu asalkan dia mau tobat kembali kepada Allah, Allah juga akan mengampuni. Jadi kelihatannya masih banyak yang salah. Puber kedua itu adalah sebagai pembenar untuk seseorang melakukan tindak kesalahan, perselingkuhan dan sebagainya. Bukan itu. Jadi puber kedua maknanya adalah bagaimana kita memperbaharui lagi kasih sayang, keindahan diwujudkan dalam rumah tangga. Bukan sebab intinya adalah untuk itu. Karena apa? Sebab perubahan ada di situ. Iya. Sebab perubahan ada kekhawatiran pasangan tidak peduli lagi. Dan memang betul, banyak wanita-wanita itu tidak peduli dengan suaminya. Sehingga mohon maaf, ada seorang wanita yang memang tidak melewati masa ini. Sehingga kalau sudah masuk ke usia 40 ke atas itu sudah cuek dandanannya segala macam. Sampai suaminya tuh bingung, ini antara pusing ya. Pusing nih, mau ada sisiran enggak pernah, dandan enggak pernah, enggak begitu. Sementara suaminya sendiri rindu untuk melihat istrinya berdandan usia ini. Kadang-kadang tidak pedulian. Dan kenapa seorang wanita ada yang seperti itu? Jadi frigid, dingin, tidak ada semangat untuk ini. Ada banyak faktor seorang wanita tidak melampaui masa ini. Tidak melampaui masa ini, mungkin karena sibuknya terlalu dan seterusnya. Akan tapi lihat, saya semua dari kita di masa-masa seperti itu, lihat justru masa senggang itu hendaknya kita mempererat hubungan suami istri itu. Cari-cari sebab keindahan ya, keindahan atau menuntaskan dahulu yang belum selesai di waktu pengantin baru dan seterusnya. Itu adalah keindahan. Jadi bukan harus perselingkuhan. Naudzubillah. Perselingkuhan tidak masuk dalam pembahasan rumahku surgaku. Perselingkuhan tidak masuk, perzinahan tidak masuk. Akan tapi kita ingin mempererat dalam rumah itu sendiri bagaimana? Betul. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, dan silakan ya satu telepon kembali dan satu pertanyaan untuk Anda yang bertanya di line telepon. Saya buka kesempatan di 02313367538. Baik, berikutnya ada siapa yang sudah bergabung? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Hikmah di GPP. Ibu Hikmah di GPP. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Ya, saya ingin bertanya, kalau ada misalkan ini kadang terjadi ya, seorang ustadz sedang memberikan ceramah itu,
tentang misalnya coba kita rajin beribadah, misalnya bangun malam atau puasa atau baca Al-Quran. Nah, sementara misalnya Ustadz itu bertanya, coba siapa yang sudah hatam Quran sekian ini, atau siapa yang sudah yang selalu bangun malam. Nah itu sementara misalnya kita mau menjawab itu kan malu ya, takut ria. Itu boleh dijawab atau enggak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hikmah di GTP. Silahkan Bu. Baik, urusan untuk ketulusan atau ikhlas itu adalah di dalam hati Ibu. Tidak ada hubungannya dengan ucapan di lidah. Kalau seandainya ada seorang guru bertanya, siapa yang khatam Quran? Mungkin kalau punya makna untuk memberikan motivasi yang lainnya agar lebih semangat, ya nggak apa-apa. Tapi memang betul-betul ibu itu khawatir benar ibu, karena bahaya sekali. Kadang mengatakan saya masuk bab ria. Saya ria. Oh, saya paling bagus di antara yang lain. Berbahaya. Dan memang harus hati-hati ibu. Jadi yang perlu ditata adalah hati sendiri. Kalau memang ternyata ibu yakin bisa aman hati dari ria, maka ibu boleh mengatakan saya. Kalau tidak, ibu bisa tidak usah menjawabnya. Karena apa? Keriaan itu luar biasa, menghabiskan pahala, menghilangkan pahala, dan sia-sia nanti. Jadi di ibu sendiri yang bisa mengira-ngira. Kalau memang sekiranya hati ibu itu aman, maka ibu boleh mengangkat tangan dan berkata saya. Kalau tidak, maka ibu tidak usah mengangkat tangan, karena apa? Demi keselamatan amal ibu itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya ke pesan singkat ya di 2186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari mana? Buya yang saya cintai dan semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada Buya menyebutkan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buya ini dengan anti dari Subang ingin menanyakan keadaan atau hal perempuan yang pernah melakukan zina tapi kemudian dia bertobat setelah dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, dan apakah nanti laki-laki tersebut bisa dijadikan wali nikah untuk anak zina tadi apabila anaknya itu perempuan, dan apakah nanti setelah sang ayah wafat anak tersebut tadi bisa mendapatkan waris. Terima kasih Buya untuk jawabannya. Baik, subhanallah. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya dari perzinaan ya. Amin, yang amin. hina dan hina. Akan tapi ketahuilah, siapapun yang sudah bertobat secara sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya dan menyesal dengan sesungguhnya. Mungkin ada seorang wanita yang dihamili oleh seorang laki-laki, itu adalah kehinaan. Hingga pada akhirnya sudah terjadi pernikahan. Maka hendaknya berdua, karena sama-sama pernah melakukan dosa besar, maka hendaknya sekarang meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, dan tidak usah bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup malu, rasa malu, jangan disebutkan. Termasuk anak pun tidak boleh tahu kasus ini. Anak tidak boleh tahu tentang kasus ini. Akan tetapi nanti lihat, untuk menutup masalah ini sangat penting. Jadi ada ilmunya ini khusus ya. Ilmunya ilmu khusus dan harus cermat. Bahaya penanya. Kalau tidak faham, yang bertanya ini kalau tidak faham, jika ingin disampaikan kepada yang bersangkutan, jika tidak faham, nanti yang bersangkutan bisa datang ke sini, akan kami jelaskan. Ketahuilah bahwa di dalam urusan masalah perwalian, di dalam urusan nasab, ketahuilah, memang di dalam fikih dijelaskan, kalau seandainya suaminya tersebut sempat merawat perut istrinya itu lebih dari 6 bulan, maka secara otomatis nasabnya sang anak sambung kepada bapak yang menikahi ibunya tersebut, dan dia bisa menjadi wali bagi anak tersebut. Akan tapi jika ternyata sang suami tersebut tidak sempat merawat kandungannya lebih dari 6 bulan, maka ketahuilah bahwa nasabnya tidak sambung dan tidak bisa menjadi wali. Lebih dari itu tidak saling mewarisi, tidak bisa menjadi wali. Akan tapi di saat sang bapak itu tidak bisa menjadi wali, bukan berarti nanti di mahkamah langsung kita bongkar, saya tidak bisa menjadi wali karena saya adalah menikahi ibu ini sudah hamil. Oh, tidak begitu. Hati-hati hal yang demikian itu. Akan tapi nanti bisa sang bapak tersebut menikahkan putrinya atas dasar tahkim. Dan tahkim itu adalah ilmu khusus. Bersepakatnya anaknya tadi yang tidak sambung nasabnya bersepakat dengan calon suaminya untuk menyerahkan pernikahannya kepada bapaknya. Jadi bapaknya tadi berperan sebagai seorang wali, berperan sebagai seorang, dan ini untuk menutup aib. Jangan dibongkar. Loh, kenapa kok tidak bisa jadi wali?
karena aku menikah dengan ibunya dulu sudah hamil 6 bulan. Nah, ini kan membuka aib. Maka ini ada ilmunya, ada yang penanya. Ini ada ilmunya hal-hal kayak begini nih. Akan tapi ketahuilah bahwa masalah perzinahan betul-betul luar biasa dan kadang tidak harus dinikahkan. Dan ketahuilah bahwa masalah menikahkan orang yang berzina sendiri ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dinikahkan seperti madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dinikahkan pun ternyata masih bermasalah nanti setelah pernikahan karena urusan kalau bukan dari air maninya. Misalnya yang menikah adalah orang lain. Adapun yang menikahi jika orang menghamilinya, padahal dalam dunia tarbiyah semestinya yang menikahi adalah bukan orang yang menzinainya, bukan menghamili ya, menzinainya. Sebab khawatir saling tahu tentang perzinaan pasangannya, nanti mudah untuk saling merendahkan. Akan tapi apapun yang terjadi, jika sudah dinikahkan, maka hendaknya ditutup aib tersebut. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun ya. Termasuk anak itu sendiri tidak boleh tahu. Adapun masalah warisan nanti diberi hibah saja. Kalau memang itu anak tidak sambung nasab. Ada masalah menikahkan dengan tahkim. Tahkim itu adalah bukan hakim. Tahkim itu adalah siapapun boleh dijadikan muhakkam untuk menikahkan kedua anak tersebut, kedua mempelai, seolah-olah sebagai wali. Namanya muhakkam. Nah, ini ada aturannya. Jadi intinya, yang menanya, intinya aib itu harus ditutup. Tidak boleh ada yang tahu, termasuk anak tersendiri tidak boleh tahu. Sebab kalau anak nanti dibongkar, kalau pernikahan ini dibongkar, kalau hal ini dibongkar, lihat, sang anak akan malu dengan mertuanya. Akan malu dengan calon suaminya dan seterusnya, dan itu akan menimbulkan prasangka buruk dan akan membuahkan kehinaan-kehinaan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan berikutnya saya menyapa yang sudah bergabung di FB Radio Cirebon ya. Ada Habib Said Sahab di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar loading ini Bu ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wasahbi. Buya Al-Fakir mau bertanya, minta penjelasan yang lebih jelas tentang kewajiban suami atau hak suami terhadap istri, atau sebaliknya. Samehna minta tolong dicontohkan perbedaan antara kewajiban dan hak bagi suami dan istri. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hak itu, kalau hak ala az-zawj, kalau hak ala az-zawj artinya haknya seorang istri yang ada di pundak suami. Maknanya kewajiban suami. Kalau hak zawj ala zawjah, haknya seorang suami atas istri yang di pundak istri, artinya kewajiban. Jadi kewajiban suami adalah haknya istri. Gitu loh maksudnya. Jadi kewajiban istri adalah haknya suami. Gitu. Jadi harus gitu. Jadi haknya suami adalah kewajiban istri. Haknya suami apa? Atas istri untuk dipatuhi. Maka kewajiban istri untuk patuh. Haknya istri apa? Untuk diberi nafkah. Maka kewajiban suami memberi nafkah. Nah, adapun masalah kewajiban sudah ditata rapi oleh Islam. Akan tapi paling enak dalam ini semuanya bukan hitung-hitungan, tapi damai untuk membuat keindahan. Artinya tidak perlu hitung-hitungan mana kewajiban. Akan tapi di saat tidak ada damai, maka baru nanti akan terjadi hitung-hitungan mana kewajibanku. Ataulah An-Nabi SAW juga pernah menyapu di rumahnya sendiri. Beliau yakum mangzilahu. Jangan lalu berkata, ini kan kewajibanmu wahai istriku. Tidak ada semacam itu. Akan tapi yuk kita bagi kerja yang baik, sebaiknya seperti apa. Akan tapi yang paling indah, lihat, kalau kita dengan pasangan yang sangat indah, itu ada semuanya saling membantu, bukan saling memperbudak. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Seperti Imam Ali mengatakan, jadilah engkau hai para suami budak untuk istrimu, dan jadilah wahai kau istri budak untuk suamimu. Artinya itu loh. Nah nanti baru kalau sudah keperdamaian itu tidak bisa ditegakkan, naudzubillah ya, maka baru nanti hukuk ini nanti baru dihadirkan. Bagaimana caranya? Ya, yaitu suami harus memberikan nafkah dengan jumlah begini-begini ya, 2 mud misalnya. Kemudian lihat suami yang mencuci baju, suami yang menanak nasi dan seterusnya. Istri hanya dandan saja kemudian. Tapi kita ketahuilah, istri kasih 2 mud, nanti nggak usah minta motor, nggak usah minta mobil nanti. 2 mud, baju pun ala kadarnya. Akan tapi sekarang lihat, suami membelikan baju lebih, ya kan? Kadang-kadang dibelikan, masya Allah, yang lain-lainnya lebih. Maka bagaimana yang indah?
Lah kalau memang tidak punya duit, kerja gagal, semuanya gagal. Bukan ini, jangan sampai kegagalan ini menjadi sebab permusuhan, pertikaian di dalam sebuah rumah tangga. Tetapi seorang istri yang punya rezeki berkata, wahai suamiku, yang penting kita tetap indah. Kalau kamu tidak dapat duit pun aku sudah punya duit. Indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ke pesan singkat yang sudah bertanya nih di 22107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Saya Agus di Plumbon, Cirebon, mau bertanya sama Bu ya, bagaimana kalau saya mempunyai istri dari akidah yang berbeda, yaitu mohon maaf salafi, tapi masih mau diajak ngaji ke majelis Bu ya. Ini Bu ya, artinya bagaimana ini? Baik, Pak, istilah salafi. Salafi itu kita gini, salafi. Ada banyak suka membid'ahkan itu salafi palsu, tambahi palsu. Kita harus tegas. Nah, kalau salafi yang sesungguhnya kita ini yang bermadhab ini salafi. Karena kita bermadhab itu mengikuti manhajnya Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i salafi. Akan tapi yang anti madhab dan sebagainya itu adalah salafi palsu. Suka membid'ahkan orang itu salafi palsu. Jangan disanjung dengan kalimat salafi ya. Itu. Dan jadi salafi yang sesungguhnya adalah kita. Sebab sambung dengan Allah dan Rasulnya, kitabullah dan sunnah Nabi itu rajamitul wahi, ada manhaj, dan manhaj itu adalah yang diajarkan oleh para imam, termasuk Imam Syafi'i dengan kitab risalahnya usul fikih, itu manhaj untuk sambung kepada Allah dan Rasul. Ya, kitabullah dan sunnah Nabi. Maka karena kita ngikuti Imam Syafi'i, maka kita ikut manhajnya Imam Syafi'i, maka kita adalah salafi yang sesungguhnya. Jadi kalau orang-orang yang itu salafi palsu, anggap salafi palsu. Baik, kalau Anda punya istri salafi palsu, kalau memang dia masih bisa diajak ngaji, insya Allah dia akan berubah menjadi salafi yang sesungguhnya, bukan salafi palsu ya. Insya Allah, tidak apa-apa. Kalau memang sudah terlanjur, jadi kewajiban. Kalau sudah terlanjur menikah, maka kewajiban Anda adalah untuk merubah dengan kelembutan dan keindahan kepada akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah. Jika pada targetnya kok tidak mau, Anda harus punya ketegasan. Tidak. Harus ada ketegasan. Saya akan mencari orang yang seirama, yang seakidah denganku. Harus. Kalau sudah orang tidak bisa tegas, biasanya yang dicari adalah urusan dunia. Naudzubillah. Ada. Kenapa kok kamu tidak tegas? Lalu gimana nanti makan kok gimana, ini kok gimana? Oh, musibah ini, neraka itu. Busuk. Baik, ini saja, Allah a'lam bishawab. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan di pesan singkat kembali di 0603. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yahya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan adat Jawa yang katanya dalam satu keluarga tidak boleh ada pernikahan 2 kali. Walaupun boleh yang 1 hari harus melewati bulan Syuro katanya Bu ya. Ini di Tanjung Uban, Kepri, Kepulauan Riau, Purwanto, dari Bapak Purwanto di Tanjung Pinang, Kepri, Kepulauan Riau Bu ya. Baik, subhanallah. Tidak ada larangan semacam itu. Itu adalah adat yang salah. Ya mungkin maknanya adalah takut biaya yang membengkak itu aja. Jadi ya tidak usah, tidak boleh dipercaya yang demikian itu, dan tidak boleh diikuti, tidak boleh dipercaya. Adat-adat semacam itu. Lo menikah kok dilarang? Sehari pun punya anak 10 nikah bareng juga boleh. Malah meringankan malah meringankan biaya. Enggak ada. Itu adalah kebiasaan. Kalau memang ada di Jawa atau di Sunda atau di Madura, itu adalah adat yang tidak benar. Boleh sehari menikah 2, bahkan boleh 10 kalau 100 punya anak boleh, enggak ada masalah. Jadi nggak ada larangan yang dimana itu, dan itu sama sekali tidak syar'i larangan semacam itu. Tidak. Jadi boleh. Cuman biasanya pertimbangan, mungkin pertimbangannya pertimbangan kesombongan. Kayak orang nggak punya duit aja kok nikah dibareng-barengin. Ini sudah masuk sombong. Berarti harus dilawan kalau sombong. Iya. Nikah itu tujuannya mencari yang halal kok. Justru kalau kakak beradik 3 nikah bareng kan lebih biayanya murah ya. Lebih murah, lebih tendanya 1, mesin listriknya 1, dieselnya 1, soalnya 1, ceramahnya juga sekali. Ada yang 1. Cuman kadang kesombongan itu menjadikan tradisi-tradisi semakin berkembang dan diikuti. Boleh seorang adik nyalip kakaknya menikah. Kakaknya lambat sekali jalannya mau nikah. Boleh menikah lagi. Ada di sebagian masyarakat, kamu nggak boleh nyalip. Kadang-kadang orang tuanya yang ikut-ikut melarang. Wahai para orang tua, jika engkau melarang pernikahan putramu yang sudah waktunya menikah, maka hukumnya haram dan Anda masuk neraka. Permudah urusan pernikahan. Kalau adiknya sudah dapat jodoh duluan, biarkan. Kalau tidak, adiknya dulu. Kalau kakaknya, apalagi kakaknya mungkin karena satu hal, banyak pertimbangan, atau mungkin tidak pengen menikah. Apa gara-gara kakak tidak menikah lalu adik juga tidak menikah? Tidak. Musibah. Jadi urusan pernikahan percepat itu lebih bagus ya. Jangan sampai. Adapun bulan ini bisa 2 bareng-bareng boleh. Daripada bulan berikutnya nanti tambah bengkak lagi biayanya. Wallah a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan silahkan ya bagi sahabat yang mau bertanya di line telepon ya. Kami buka kembali di line telepon di 02313367538 ya bagi sahabat yang mau bertanya.
Silahkan di line telepon di 0231336538 dan sahabatku ya. Baik, menyapa kembali sahabat di pesan. Nah, di line telepon ada yang sudah bergabung, kami sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan passwordnya Ibu berselawat terlebih dahulu. Iya, silahkan berselawat terlebih dahulu Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mangga berselawat dulu passwordnya. Berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi washabbi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ija. Ibu Ija di Cirebon. Silahkan bertanya kepada Bu ya. Satu pertanyaan Ibu. Mungkin ini sedikit di luar tema Bu ya. 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 Tadi yang sebelumnya itu sudah menyambung yang tadi ditanyakan. Ada yang bertanya itu, apabila suami tidak bekerja atau suami bekerja, mendahulukan kewajiban di antara keduanya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, saya seorang istri yang bekerja, suami juga bekerja, dua-duanya. Lalu dalam rumah tangga itu selama ini suami seolah-olah karena saya bekerja, gunakan saja uangmu, gitu. Karena buat apa kamu punya uang tidak dipergunakan untuk keperluan kamu? Walaupun saya punya uang kan tetap saja gitu. Kamu punya uang sendiri, silakan aja gunakan. Seolah-olah dia tidak memberikan kewajiban nafkahnya dari uang beliau gitu. Karena beliau berpikiran seperti itu gitu. Kamu kan punya diri sendiri. Itu hukumnya gimana Bu ya? Kalau seperti itu dalam suatu rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, subhanallah. Iya. Langsung dijawab ya. Seorang suami itu yang memberi nafkah. Aslinya begitu, yang wajib beri nafkah adalah suami. Biarpun istri bekerja, tetap suami beri nafkah. Ya suami nggak benar itu. Kok istrinya suruh makan dari duitnya sendiri? Ya suami yang memberi nafkah ya. Suami beri nafkah, ada pun duitnya istri. Ya. Cuman ada satu kesalahan. Kalau memang ibu itu pengen nyaman, ya jangan bekerja. Biar suami keluar duit. Akan tapi kalau ternyata seorang istri karena kebaikan hatinya mengeluarkan uangnya, itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau ada suami seperti itu misalnya mengatakan, kamu pakai duitmu sajalah, nggak usah pakai duit saya. Itu bagaimana tanggung jawabnya seorang suami? Kok istri harus mengeluarkan duitnya ini? Dan itu adalah bukan suami yang mulia, demikian itu. Tidak, seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Kecuali lah ini masuk akal, kecuali di saat suami tidak punya duit karena mohon maaf karena faktor ya ketidakmampuan dalam bekerja dan sebagainya. Alangkah luar biasanya seorang istri yang bisa memberikan nafkah kepada suaminya. Tapi ini dalam keadaan darurat. Tapi kalau suami masih bisa kok duitnya dipakai, itu malu seharusnya. Sampai kadang-kadang kami itu merendah. Itu perlu direndahkan. Ini perlu rendah laki-laki itu. Sampai kayak ngomong, miara sapi saja nggak pernah kok minta patungan dengan sapi. Ini kok bangun rumah sapi, bangun rumah bareng. Seharusnya suami itu bertanggung jawab. Bangun rumah, bangun ini. Semestinya seperti itu aslinya. Jangan sampai hanya numpang di tempatnya istri. Cuman kalau ternyata suami tidak mampu, ada seorang laki-laki yang tidak mampu menikah dengan seorang wanita yang mampu, dan kami yang menikahkannya, wanitanya mampu, dan wanitanya wanita yang solehah. Dia tidak ingin apa-apa. Saya ingin mempunyai suami yang bisa menemani saya saja. Akhirnya menikahlah dengan laki-laki yang tidak mampu. Hidupnya indah. Suami yang memberi nafkah adalah sang istri. Ternyata sang suami hanya punya peran untuk menemaninya atau mendampingi hidupnya. Dan setelah itu bekerja bareng, selesai. Indah, nggak payah tuntut. Tapi pada dasarnya adalah saling merelakan. Yang menjadi masalah adalah suami punya duit kok pelit. Suruh istri suruh makan sendiri. Ini benar-benar nggak benar tuh laki-laki itu. Nggak seperti, wahai para suami, dengar nih. Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarpun sang istri rela, Anda telah melakukan kesalahan. Biarpun sang istri rela, Anda melakukan kesalahan karena Anda punya uang. Akan berbeda jika Anda melarat. Mintalah Anda melarat biar tidak dosa.
Kita ada belarat biar Anda tidak dosa, Anda tidak bisa bekerja, ada sakit, stroke dan sebagainya. Yang biaya istri. Maka saat itu apa? Anda tidak dosa lagi. Yang menjadi masalah Anda punya uang, dah kok istri. Kemudian sisi lain, wahai istri, memang bukan seharusnya Anda bekerja. Anda sendiri kenapa ngambil inisiatif untuk bekerja? Alasan bantu suami. Cukup enggak duitnya suami? Kalau uang suami sudah cukup, cukuplah Anda di rumah untuk Anda dengan anak-anak. Kadang-kadang juga ulahnya wanita itu sendiri. Sudah dicukupi sama suami masih bekerja. Ini kan salah. Kalau suami sudah mencukupi, ya sudahlah. Duduk di rumah dan cantik untuk suami. Kadang-kadang kesalahan juga dari wanita tersebut. Ada lagi kesalahan yang ketiga ini. Apa karena permintaannya berlebihan. Sehingga suami tidak mampu lalu berkata, ya kalau urusan begitu pakai duitmu sendiri deh. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di pesan singkat ada sahabat yang di Tegal nih bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Buya dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Tegal, hamba Allah mau bertanya, jika ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang pelacur, sementara sebagai seorang kakak sudah melarangnya, tapi malah marah-marah dan tidak mau adiknya diingatkan itu, bagaimana cara menghadapinya Bu ya? Apakah sebagai seorang kakak tinggal mendoakan agar setelah menikah dengan adiknya tersebut atau pelacur tersebut mudah-mudahan menjadi baik dan tidak lagi jadi pelacur? Apakah seperti itu boleh tidak Bu ya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, subhanallah. Mengarahkan kepada yang baik adalah kewajiban. Jika kita punya saudara yang menikah dengan seorang pelacur, hendaknya kita arahkan. Kita beri pemahaman tentang calon pasangan dan seterusnya. Itu kewajiban bagi saudara untuk mengingatkan saudaranya agar tidak terjerumus menikah dengan seorang wanita semacam itu. Tapi ada kalanya wanita tersebut juga sudah bertobat. Kalau sudah tidak bisa dan seterusnya, tidak bisa dan tidak bisa, wah, kalau sudah urusan dengan pelacur, naudzubillah bisa saja masuk ke perzinahan yang panjang, tidak ada ujungnya. Maka biarkanlah menikah, karena memang sudah tidak bisa dilarang. Akan tapi dihimbau setelah itu hendaknya mendekat kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang yang baik berurusan dengan pelacur? Apakah mungkin sudah biasa dengan pelacur tersebut? Dan ini kan sudah, ini pertanyaan panjang. Biasanya kalau sudah kita terus debatkan, itu akan menjadi sebab tersebarnya juga kehinaan tersebut. Jadi yang jelas sebagai saudara mengingatkannya dan mengingatkannya. Kalau ternyata susah, takut khawatir terjerumus dalam zina yang berkepanjangan, maka biarkanlah menikah. Lalu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan memberikan kesadaran. Amin, Allahumma amin. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya yang mau bertanya di line telepon silahkan, masih ada kesempatan ya, di 0231336758. Baik, saya menyapa di line telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ana dari itu pentingnya Ibu ya. Gimana Ibu? Ya, apa sih kan ada orang tua gitu, ibu gitu ya, meninggal gitu. Ada orang tua. Kurang tadi sudah bertanya Ibu satu, bagi-bagi untuk yang lain. Bisa dibagi-bagi ke yang lain Ibu, ini mohon maaf. Tadi sudah bertanya atau bagaimana? Ini Ibu. Oh enggak ini. Bagaimana? Orang tua yang meninggal itu punya anak murtad gitu Bu ya. Terus itu bisa dibagi waris enggak yang murtad itu? Aja. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ana. Dihimbau kepada para pendengar untuk dihimbau kepada para pendengar yang sudah bertanya ya, untuk satu pertanyaan untuk tidak bertanya mengulang kembali karena dibagi-bagi dengan yang lainnya. Baik. Seorang murtad tidak mendapatkan waris. Seorang yang murtad tidak mendapatkan waris dan tidak sah, tidak saling mewarisi. Dan tidak terhormat seorang murtad. Jangan disapa, jangan ditegur, jangan diberi apapun. Seorang yang murtad, tidak ada hak orang murtad. Bahkan haram memberikan waris kepada orang murtad. Haram hukumnya. Karena bukan haknya dia. Misalnya ada saudara bertiga, tak tahu yang satu murtad. Maka waris hanya untuk dua saja. Satunya tidak. Yang membagikan adalah hukumnya haram dan dosa. Jangankan kau membagikan waris, membantu saja juga tidak boleh. Haram membagi orang yang murtad. Menolong orang murtad adalah dosa. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Berikutnya di pesan singkat di 75656. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Salam.
Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi washabi. Dengan Salim dari Pamuragan ya. Buya, saya mau bertanya, istri yang kedua melarang melihat anakku karena cemburu dengan mantan istriku yang pertama. Mungkin nikah yang kedua, Bu ya, karena yang pertama cerai. Jadi ketika si suami ini mau menengok anaknya, istri yang kedua ini cemburu, Bu ya. Ini bagaimana solusinya? Wahai para istri, tidak boleh engkau seperti itu. Karena apapun bentuknya dia adalah anak suamimu. Kalau sampai suamimu nanti zalim kepada anak yang pertama, berarti suamimu ahli neraka. Sebab anak yang pertama adalah tetap anaknya. Nasabnya tidak akan sambung sampai kemanapun. Bahkan engkau yang bisa sewaktu-waktu terpisahkan. Kalau anak tidak akan terpisah sampai kapanpun. Maka hendaknya para istri itu jangan menghalangi suaminya yang punya anak dengan yang lainnya. Atau sebaliknya. Jika engkau seorang suami mempunyai seorang istri yang punya anak, jangan diputus dengan anaknya. Karena memutus silaturahmi ini adalah haram, dosa gede sekali. Sangat-sangat gede. Menghilangkan keberkahan. Kalau perlu Anda sebagai seorang istri yang kedua, kan yang pertama sudah cerai bisa. Ada sebagai seorang istri yang baik, mungkin Anda harus berkata, abang mana anakmu? Bawa ke sini saja biar semakin dekat. Itu baru perempuan hebat ini. Suaminya mau datang ke istrinya nggak boleh. Itu perempuan model apa kayak begitu tuh? Terus mau gimana? Suaminya suruh membiarkan anaknya, tidak boleh ngasih nafkah dan sebagainya. Suami masuk neraka itu nanti. Sama ada sebagian suami. Jadi istrinya, saya mau menikah dengan kamu, tapi anakmu harus kau tinggal. Loh. Ini bagaimana anak itu tinggal? Bagaimana? Tinggal ke siapa ini? Sudah jangan menikah dengan laki-laki model seperti itu. Dan jangan engkau menikah dengan wanita yang punya syarat macam-macam begitu. Seorang wanita yang engkau nikahi harus sudah ikrar dari awal. Misalnya engkau seorang laki-laki mempunyai anak. Engkau ingin menikah dengan seorang wanita. Tentu pernikahanmu itu tujuannya juga ada agar anakmu dapat pengayoman. Kalau ternyata wanita tersebut mengatakan, abang boleh menikah dengan aku tapi tidak boleh bawa anak. Jangan menikah dengan perempuan itu. Karena itu mengajari memutus persaudaraan dengan anak itu sendiri. Harus tegas syariat itu. Indah. Ada masalah kecemburuan tidak harus dilakukan semacam itu. Mungkin istri tadi cemburu dengan mantan istrinya. Nah itu harus dikukuhkan bahasanya. Sang suami mengatakan tidak, aku tidak berurusan lagi. Saya ingin melihat anak. Kecemburuan boleh. Lah maka bagaimana agar kecemburuan itu tidak berkembang? Sebagai istri maka bilang, abang, saya cemburu. Kalau kamu nengok anakmu, saya merasa cemburu. Kenapa? Karena kamu ketemu bekas mantanmu. Kalau begitu agar enak, anakmu bawa ke sini saja biar aku yang merawat. Itu baru hebat itu seorang istri itu ya. Tapi kalau melarang jangan, hukumnya haram. Kalau ternyata betul-betul ketakutan, anak dipanggil saja untuk ketemu sesaat. Anda sebagai seorang istri yang menghormati dan memuliakannya. Itulah Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tinggal 2 menit ke depan. Silahkan ditarik kesimpulan Bu ya. Baik, tadi kita bicara masalah masa puber kedua ya. Puber itu ada satu saja, tidak ada puber kedua. Tidak ada puber kedua. Pertama saja, jadi usia 14, 15, usia murahaqqah, usia menjelang, usia balik, usia dewasa. Dan setelah itu akan masa tenang, yaitu masa 19 ke atas ketenang, dan masa tenang adalah saatnya untuk menikah. Maka pernikahan di masa puber itu biasanya masih kalau ada cinta monyet, senang-senang yang tidak jelas. Maka harus ada pendidikan yang ketat di masa-masa pubertas itu. Kalau terjerumus jauh di masa pubertas itu. Maka harus ada pendidikan yang khusus. Sehingga di dalam silsilah pendidikan yang kita hadirkan adalah mendidik anak di masa pubertas. Karena ini betul-betul rawan sekali saat itu ya. Rasa seleksi yang ada, belum ada. Rasa kontrol belum ada. Yang ada hanya kagum saja. Jadi usia itu usia kagum. Yang lihat pasangan, pasangan ganteng, pasangan duit, pasangan ini. Jadi mudah terjerumus di saat semacam itu. Maka seorang tua harus kontrol sekali di saat melihat anaknya masa puber seperti ini. Karena masa perubahan. Baru setelah itu masa tenang terus sampai pernikahan, punya anak dan sebagainya. Lah ada biasa masa menjelang perubahan. Usia 45 tahun, perubahan. Mulai fisik lemah, ada sakit, ada ini. Maka biasanya di situ ada perubahan. Urusan asmara itu juga ada perubahan. Sehingga diistilahkan oleh sebagian orang puber kedua. Ya enggak ada istilahnya puber kedua aslinya. Cuman biasanya ada perubahan. Maka perubahan itu hendaknya perubahan menuju kemuliaan, menuju lebih baik lagi. Bukan alasan kita untuk berselingkuh, melakukan apa. Sampai ada hujah seorang laki-laki harus menikah lagi dong puber kedua. Loh, siapa yang mengatakan semacam itu? Dari mana? Nabi SAW usia 40 adalah usia kematangan. Mendapatkan wahyu usia 40. Seorang laki-laki juga usia 40, usia kematangan. Maka seorang wanita pun demikian. Umum rata-rata usia 40 usia itu. Makanya di sinilah perubahan-perubahan sering tampak keberhasilan, karir dan sebagainya biasanya rata-rata di usia ini. Maka termasuk mulai ubanan, mulai penyakit-penyakit datang dan sebagainya. Usia ini, maka itulah muncul perubahan. Sehingga kita harus mensiasati perubahan fisik,
perubahan kecantikan mulai menurun dan sebagainya, harus kita imbangi dengan pelayanan yang khusus, meningkatkan kualitas pengabdian dan seterusnya. Maka inilah yang dimaksud ada perubahan. Sehingga mohon maaf, karena ini yang harus kita cermati. Kenapa seorang suami tiba-tiba seorang istri tiba-tiba naudzubillah ya, ini adalah istri yang kotor, istri jelek. Tiba-tiba menjelang 40 kok mulai tertarik dengan laki-laki di luar. Ada berapa faktor? Yang pertama mungkin faktor kebusukan wanita itu sendiri. Atau mungkin faktor suami tidak pernah peduli. Kurang perhatian. Akan tapi wahai istri, di saat engkau menemukan suamimu tidak peduli, bukan berarti engkau harus melanggar Allah, tidak. Kadang seorang suami tidak pernah sampai istrinya itu mulai dari rambutnya dipotong lebih cantik lagi, sudah pakai dandan, bedaknya, lipstik ini. Seorang suami enggak pernah ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Maka ketahuilah wahai para suami, di masa itu adalah masa kekhawatiran seorang wanita. Sehingga seorang wanita di masa kekhawatiran itu ada seorang wanita yang mencoba action, tampil lebih mudah, tampak lebih mudah. Hendaknya kau tanggapi, jangan dilemahkan. Kamu sudah tua kok tanggapi lebih mudah lagi gitu. Ada itu kamu sudah tua saja kok masak gitu-gituan. Itu melemahkan semangat. Nah, sehingga muncul prasangka buruk, sehingga prasangka buruk itu akan merusak dalam rumah tangga hingga berakibat kepada perceraian dan seterusnya. Baik, ini adalah masa. Jadi bukan masa puber kedua itu jangan ditanggapi sebagai perselingkuhan. Tidak. Perselingkuhan itu tidak ada hubungannya dengan puber. Itu adalah kebusukan jiwa. Itu kebusukan jiwa. Seorang wanita solehah, lihat, semakin tua suaminya akan semakin lengket. Seorang suami pun demikian, melihat istrinya yang solehah, dia akan semakin cinta. Bukan berarti harus dengan wanita lain. Itu adalah masalah-masalah yang kadang-kadang dibuat-buat ya. Aku harus menikah lagi, aku harus menikah lagi, aku harus menikah lagi. Itu alasan untuk menuruti syahwat saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Di saat puber kedua, semakin indah semuanya dalam rumah tangga, semakin tanggung jawab dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita, menjauhkan kita dari sebab kezaliman, menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh solehah, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina yang hina dan dihinakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Buya yang sudah mengisi di program Rumahku Surgaku, dan terima kasih kepada radio yang sudah mulai di program Rumahku Surgaku. Baik, Haji Ramadan yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda sahabat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilapan. Waalaikumsalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.